Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah teori akuntansi. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas dua bab, yaitu bab 13 dan bab 14. Untuk yang pertama, bab 13 yaitu tentang pengungkapan laporan keuangan. Sebelumnya, kelompok 6 ini beranggotakan Vina Nurhidayah NPM 11, Niawati Munirah NPM 16, dan Mira Nurhanifah NPM 49. Untuk yang pertama, ada pengertian dan jenis pengungkapan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang cukup, wajar, dan lengkap. Pengungkapan yang paling umum digunakan dari tiga konsep ini adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan yang cukup ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Kemudian wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih bersifat positif. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Kemudian penolakan terhadap penambahan jumlah data keuangan yang perlu diungkapkan didasarkan pada beberapa alasan menurut Hendrickson dan Breda tahun 1992, yaitu yang pertama, pengungkapan akan membantu para pesaing dan merugikan para pemegang saham. Kemudian yang kedua, serikat pekerja atau karyawan akan memperoleh keuntungan dalam tawar-menawar tingkat upah dan gaji dengan adanya pengungkapan yang lengkap mengenai informasi keuangan. Kemudian yang ketiga, seringkali dinyatakan bahwa investor tidak dapat memahami kebijakan dan prosedur akuntansi dan bahwa pengungkapan yang lengkap justru akan lebih menyesatkan bukannya menjelaskan. Kemudian yang keempat, salah satu alasan yang cukup kuat adalah bahwa seringkali sumber informasi keuangan lainnya bisa menyediakan informasi dengan biaya yang lebih rendah mengenai apa yang disajikan perusahaan dalam laporan keuangannya. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan mengenai kebutuhan para investor juga merupakan alasan untuk membatasi pengungkapan. Akan tetapi, karena adanya kemungkinan dari banyak model investasi dan meningkatnya terhadap informasi, maka hal tersebut bukannya faktor penghambat. Kemudian yang kedua ada kepada siapa informasi ini diungkapkan. FASB tahun 1980 dalam SFAJ nomor 1 menyatakan bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditur dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit, dan keputusan sejenis lainnya. Di samping ketiga pihak pemegang saham, investor, dan kreditur, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum. Tetapi semua ini dipandang sebagai penerima kedua dari laporan keuangan tahunan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan. Alasan mengapa yang menjadi titik berat pengungkapan merupakan investor adalah kurangnya pengetahuan akan keputusan yang akan diambil oleh pihak lain di luar investor. Arpan tahun 1981 mengamati praktek yang dilakukan oleh perusahaan di Perancis yang mengharuskan perusahaan untuk menyusun neraca sosial atau social balance sheet kepada pemerintah setiap tahun. Neraca sosial tersebut harus menyajikan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, biaya upah, keamanan kerja dan kesehatan, kondisi pekerjaan lainnya, training pegawai, hubungan industrial, dan penyediaan perumahan, transportasi kepada pegawai. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada informasi yang harus diungkapkan. Keputusan mengenai apa yang akan diungkapkan harus didasarkan pada tujuan dasar pelaporan keuangan. Jika tekanannya pada para investor, maka salah satu tujuannya adalah penyajian informasi yang memadai agar dapat dilakukan perbandingan mengenai hasil-hasil yang diharapkan. Nah, perbandingan ini dapat diterapkan dengan dua cara, yaitu yang pertama yaitu untuk memberikan pengungkapan yang cukup mengenai bagaimana angka-angka akuntansi itu diukur dan dihitung. Dengan cara demikian, para investor dapat mengkonversi angka-angka dari berbagai perusahaan yang berbeda-beda menjadi pengungkapan yang bisa diperbandingkan secara langsung. Kemudian yang kedua, memberi peluang kepada para investor untuk membuat ranking dari beberapa input ke dalam model keputusan. Contohnya itu, seorang investor bisa membandingkan resiko dari dua perusahaan dan dapat menyimpulkan bahwa perusahaan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah resikonya dibanding perusahaan yang lain. FASB menyebutkan bahwa laporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung
dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC nomor 1, yaitu yang pertama, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional. Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC nomor 1 yaitu: yang pertama, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditur serta pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kreditannya serupa secara rasional. Yang kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber tersebut, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Yang keempat, laporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, laporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, tentang transaksi modal, termasuk dividen kas dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik serta faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. Yang keenam, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Yang terakhir, pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Kriteria untuk mengakui transaksi atau peristiwa tertentu dalam laporan keuangan yaitu: yang pertama, definisi, yaitu suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran, yaitu suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga, relevansi, yaitu informasi yang terdapat dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Yang keempat, reliabilitas, yaitu informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya, dan netral. Apabila suatu transaksi atau peristiwa tertentu tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari laporan keuangan utama, maka transaksi atau peristiwa tersebut dapat diungkapkan melalui cara lain, yaitu catatan atas laporan keuangan, informasi pelengkap, media pelaporan lain, dan informasi lain. Selanjutnya, pengungkapan data kuantitatif. Dalam memilih kriteria untuk menentukan data kuantitatif yang material dan relevan untuk investor dan kreditor, tekanannya ditujukan pada informasi keuangan atau data lainnya yang bisa dipergunakan dalam model keputusan. Tetapi dalam pembuatan perbandingan dari waktu ke waktu dan di antara perusahaan yang berbeda, para investor tidak dapat menganggap bahwa semua data kuantitatif yang dilaporkan memiliki probabilitas kecermatan yang sama, sehingga penelitian dalam akuntansi harus lebih dipusatkan pada metode pengukuran dan pelaporan probabilitas data daripada jumlah yang deterministik. Selain data kuantitatif yang biasanya disajikan dalam laporan keuangan konvensional, berbagai pihak melihat bahwa penyajian yang lebih rinci mengenai beberapa segmen badan usaha
atau merger dalam perkembangan perusahaan konglomerat dianggap banyak memberikan manfaat. Di samping itu, tekanan dari pemakai laporan keuangan yang menghendaki pelaporan ramalan keuangan mulai muncul. Walaupun ramalan terhadap angka akuntansi sering diungkapkan dalam laporan keuangan, angka tersebut mungkin sulit untuk diprediksi dan juga kurang dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan adanya kenyataan bahwa suatu proyeksi laba akuntansi tergantung pada banyak variabel subjektif dan berbagai asumsi mengenai perusahaan dan ekonomi. Pengungkapan informasi kualitatif. Pada umumnya, informasi yang diberi bobot lebih tinggi dalam pengambilan keputusan adalah yang lebih relevan daripada informasi yang bobotnya rendah. Oleh karena itu, harus dicari suatu titik di mana dapat dikatakan bahwa suatu informasi cukup penting dalam pengambilan keputusan sehingga tidak boleh diabaikan. Relevansi dari jenis informasi kualitatif tertentu dapat ditetapkan dari relevansi data kuantitatif yang berkaitan dengannya. Misalnya, jika aktiva tertentu digadaikan sebagai jaminan kepada kreditur, penggadaian itu akan merupakan fakta yang relevan jika nilai aktiva tersebut material. Kemudian, informasi kualitatif akan relevan dan bermanfaat untuk diungkapkan bila informasi tersebut berguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan bila informasi yang bersangkutan dapat menambah nilai informasi secara keseluruhan dan bukan sebaliknya, justru mengurangi nilai dengan penyajian keterangan yang terlalu rinci sehingga sulit untuk dianalisis. Kemudian, macam-macam informasi kualitatif yang perlu diungkapkan terhadap setiap pos dan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama ada ketidakpastian, yaitu peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dan mempengaruhi secara material terhadap keadaan keuangan perusahaan. Unsur-unsur ketidakpastian tentang suatu transaksi yang kemungkinan akan terjadi dapat mengakibatkan timbulnya suatu keuntungan atau kerugian. Unsur ketidakpastian yang mengakibatkan timbulnya suatu keuntungan meliputi semua klaim atau hak yang terjadi belum dapat dipastikan tetapi ada kemungkinan akan menjadi hak milik perusahaan yang sah. Berbagai kemungkinan terjadi peristiwa yang memungkinkan tersebut, misalnya, yang pertama kemungkinan diterimanya aktiva yang berasal dari hadiah bonus dan lain sebagainya. Yang kedua kemungkinan diterimanya kembali uang yang berasal dari setoran pajak yang berlebihan jumlahnya. Yang ketiga kemungkinan diterimanya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan dari perkara atau tuntutan yang diajukan kepada pihak pengadilan. Informasi kualitatif yang kedua adalah pengungkapan kebijakan akuntansi. Semakin luasnya prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, komparabilitas langsung dari laporan keuangan menjadi sulit dilakukan. Salah satu pemecahan yang disarankan adalah dengan mengurangi alternatif yang mungkin dapat dilakukan agar timbul keseragaman yang memungkinkan dilakukannya perbandingan. Nah, suatu pemecahan alternatif untuk mengurangi alternatif yang ada adalah dengan mengungkapkan metode spesifik yang digunakan dengan anggapan pihak pemakai laporan keuangan dapat menyusun kembali laporan keuangan agar dapat dilakukan perbandingan. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini dapat terjadi dalam beberapa keadaan, seperti misalnya jika kredit investasi dilaporkan sebagai suatu pengurangan langsung dari pajak dan tidak dapat dialokasikan ke pendapatan selama satu periode tertentu. Pengungkapan kebijakan akuntansi dapat memberikan bantuan untuk memungkinkan dilakukannya penafsiran yang lebih baik atas laporan keuangan dari suatu perusahaan tertentu. APB dalam opini nomor 22 menyimpulkan bahwa informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan merupakan hal penting agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. Yang ketiga adalah pengungkapan perubahan akuntansi. APB dalam opini nomor 20 menetapkan
menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada saat perubahan tersebut dibuat bersama dengan penjelasan mengenai alasan atas perubahan akuntansi tersebut. Nah, perubahan-perubahan ini dapat meliputi perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan entitas pelaporan. Yang keempat, peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca. Berbagai peristiwa yang telah terjadi setelah tanggal neraca kemungkinan dapat mempengaruhi validitas dan interpretasi terhadap laporan keuangan dan hasil yang diperoleh dari keputusan yang didasarkan pada laporan tersebut, sehingga harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Peristiwa ini antara lain peristiwa yang mempengaruhi jumlah elemen laporan keuangan, peristiwa yang mempengaruhi validitas penilaian, dan kejadian yang dapat mempengaruhi operasi atau penilaian di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, mengenai pengungkapan mandatori atau wajib dan voluntary atau sukarela. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam rangka berjalannya fungsi pasar modal. Beberapa bukti menunjukkan bahwa perusahaan yang makin menggantungkan kepada modal internasional, maka ada kecenderungan bahwa perusahaan tersebut akan mengungkapkan informasi keuangan sesuai dengan pasar uang dan modal di mana perusahaan tersebut berharap akan mendapatkan sumber dananya. Ada bukti lain yang menyatakan bahwa perusahaan menolak meningkatkan pengungkapan laporan keuangan kecuali ada tekanan dari profesi akuntansi dan pemerintah. Alasan yang diajukan atas penolakan pengungkapan yang lebih adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan akan memberi manfaat bagi pesaing dan merugikan pemegang saham. Serikat kerja akan mendapatkan manfaat dari adanya pengungkapan sebagai dasar tawar-menawar upah pegawai. Yang ketiga, banyak diyakini bahwa investor tidak dapat memahami kebijakan akuntansi dan prosedur, serta pengungkapan penuh hanya akan menyesatkan. Yang keempat, informasi keuangan dapat diperoleh dari sumber lain dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan apabila harus disediakan oleh perusahaan langsung. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan akan kebutuhan investor juga menjadi penyebab pembatasan pengungkapan. Kegagalan untuk pengungkapan yang cukup dapat mengakibatkan kegagalan pasar. Adanya potensi kegagalan pasar ini yang menjadi pembenaran adanya intervensi pemerintah untuk memaksa perusahaan melakukan pengungkapan yang cukup. Nah, pengungkapan ini yang disebut dengan pengungkapan wajib atau mandatory. Di Amerika, lembaga yang mewajibkan pengungkapan adalah Security and Exchange Commission atau SEC. Sedangkan di Indonesia itu ada Bapepam. Selanjutnya mengenai metode pengungkapan. Pengungkapan melibatkan keseluruhan proses pelaporan. Namun demikian, ada beberapa metode yang berbeda-beda dalam mengungkapkan informasi yang dianggap penting. Pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan ini pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi yang bersangkutan dan kepentingan relatifnya. Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada bentuk dan susunan laporan yang formal, terminologi dan penyajian yang rinci, informasi sisipan, catatan kaki, ikhtisar, tambahan dan skedul-skedul, komentar dalam laporan auditor, serta pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris. Selanjutnya kami akan membahas bab 14 mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan, perspektif teoritis. Ada perkembangan sosial dan environmental disclosure. Yang pertama ada lingkup pengungkapan sosial dan lingkungan. Terminologi pengungkapan sosial dan lingkungan mungkin dapat dikaitkan dengan konsep social audit yang dikemukakan oleh Elkington tahun 1997. Menurut Elkington, social audit adalah proses yang memungkinkan organisasi untuk menilai kinerjanya berdasarkan harapan dan persyaratan yang ditentukan masyarakat. Atas dasar definisi ini, pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan
dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Sampai saat ini tidak ada konsensus berkaitan dengan informasi apa saja yang dimasukkan dalam PSL. Konsekuensinya, untuk menentukan apa yang seharusnya diungkapkan, penyusun laporan keuangan biasanya dihadapkan pada masalah bagaimana mengukur dan mengklasifikasikan informasi dalam PSL. Misalnya, comprehensive study yang dilakukan oleh AICPA pada tahun 1977 menyimpulkan beberapa temuan berkaitan pengukuran sosial, yaitu yang pertama, meskipun ada gap yang luas, perusahaan memiliki sejumlah informasi tentang kegiatan perusahaan dan jenis konsekuensi sosialnya yang kebanyakan dinamakan social condition dapat mempengaruhi kehidupan individu. Yang kedua, di berbagai area, informasi yang tersedia tidak lengkap dan sering tidak akurat, biasanya tidak mengukur atau tidak mampu mengukur dengan baik dampak sosial yang ditimbulkan. Yang ketiga, informasi makin lengkap dan akurat ketika informasi tersebut diminta oleh hukum, peraturan, atau perjanjian kontraktual. Yang keempat, informasi kebanyakan berkaitan dengan karyawan. Informasi tambahan yang bermanfaat lainnya dapat berupa karakteristik produk, dampak lingkungan, dan bidang lain yang dipandang penting terutama karena adanya peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima, sebagian perusahaan telah menggunakan informasi sosial dalam menentukan kebijakan, praktik, melakukan tindakan, dan memonitor hasilnya. Meskipun demikian, seberapa jauh hal ini dilakukan bervariasi dengan persyaratan hukum dan dengan gaya serta tujuan manajemen. Yang keenam, meningkatnya jumlah perusahaan yang menyajikan laporan berkaitan dengan aspek sosial cenderung untuk menarik perhatian publik. Laporan ini mungkin salah karena adanya usaha yang hanya menekankan pada fakta yang menguntungkan atau menggunakan bahasa berlebihan. Kemudian yang ketujuh, perusahaan tidak meminta atau menerima laporan audit pihak ketiga atas informasi yang disajikan, meskipun beberapa pendekatan ditemukan dalam laporan tertentu. Tidak beberapa lama setelah itu, Ernst tahun 1978 melakukan survei dan menemukan bahwa pengungkapan dikatakan berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan jika pengungkapan tersebut berisi informasi yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu lingkungan, energi, praktik bisnis yang wajar, sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat, produk yang dihasilkan, dan pengungkapan lainnya. Sementara itu, Ullman tahun 1985 yang melakukan penelitian di Jerman mengatakan bahwa dari perspektif serikat pekerja, pengungkapan sosial dan lingkungan antara lain mencakup item yaitu kondisi pekerjaan, penghasilan karyawan, jam kerja, pengaruh teknologi, kualifikasi dan pelatihan, subsidi yang diterima dari perusahaan, polusi lingkungan, dan kontribusi perusahaan pada tujuan sosial seperti pembangunan daerah, pengangguran, dan lain-lain. Serupa dengan kedua pendapat di atas, Weisman tahun 1982 berpendapat bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan biasanya berisi informasi tentang diskusi tentang regulasi dan persyaratan tentang dampak lingkungan, kemudian kebijakan lingkungan atau kepedulian perusahaan tentang lingkungan, kemudian yang ketiga konservasi sumber alam, yang keempat penghargaan atas kepedulian terhadap lingkungan, yang kelima usaha melakukan daur ulang, yang keenam pengeluaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan penanganan lingkungan, yang terakhir aspek hukum litigasi atas kasus berkaitan dengan dampak lingkungan yang disebabkan perusahaan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari praktik PSL ini, seperti menyelaraskan nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial, menghindari tekanan dari kelompok tertentu, meningkatkan image dan reputasi perusahaan, menunjukkan prinsip-prinsip manajerial, dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat ini diungkapkan oleh O'Donovan tahun 2002. Kemudian karena kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, praktik PSL merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, praktik PSL dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan, baik pengaruh yang baik maupun dampak yang buruk. Alasan pengungkapan sosial dan lingkungan. Yang pertama, keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Hal ini sebenarnya bukanlah alasan utama yang ditemukan di berbagai negara, karena ternyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. Yang kedua, pertimbangan rasionalitas ekonomi. Atas dasar alasan ini, praktik PSL memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan hal yang benar dan alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama.
Yang ketiga, keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan, yaitu dalam hal ini manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan. Yang keempat, keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberian pinjaman sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan lingkungannya. Yang kelima, yaitu untuk memenuhi harapan masyarakat. Dalam hal ini barangkali refleksi atas pandangan bahwa keputusan terhadap izin yang diberikan masyarakat untuk beroperasi tergantung pada penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan. Kemudian yang keenam, sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Yang ketujuh, untuk memanage kelompok stakeholder tertentu yang powerful. Kemudian yang kedelapan, untuk menarik dana investasi. Yang kesembilan, untuk mematuhi persyaratan industri atau kode of conduct tertentu. Kemudian yang terakhir, untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Kemudian teori yang melandasi, yaitu yang pertama ada decision usefulness. Pendekatan ini berusaha menjelaskan praktik PSL dari sudut manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Decision usefulness memiliki dua aliran utama, yaitu yang pertama didasarkan pada studi yang berusaha menjelaskan praktik PSL dengan cara meminta responden untuk meranking atau mengurutkan item atau informasi dalam PSL dari yang paling penting atau yang paling bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu didasarkan pada studi yang berusaha untuk menentukan apakah informasi pertanggungjawaban sosial memiliki nilai informasi bagi pasar modal atau pelaku pasar. Yang kedua yaitu ada economic based theory. Teori ini didasarkan pada pendekatan riset positif, yaitu pendekatan yang menganalisis apa yang terjadi sebagai lawan pendekatan normatif yang menganalisis apa yang seharusnya. Positive Accounting Theory atau PAT menganut paham yang mengutamakan maksimisasi kemakmuran dan kepentingan pribadi individu. Dua faktor ini merupakan konsep yang melandasi dari teori ekonomi. Jika dikaitkan dengan praktik PSL, hipotesis cost politik dalam Positive Accounting Theory sering digunakan sebagai media untuk membenarkan praktik PSL tersebut. Kemudian C. Political Economy Theory. Manfaat dari Political Economy Theory yaitu terletak pada sudut pandang yang digunakan, yaitu tidak terfokus pada economic self-interest dan wealth maximization yang dilakukan individu atau organisasi. Sebaliknya, Political Economy Theory juga mempertimbangkan kerangka politik, sosial, dan institusional di mana kegiatan ekonomi tersebut dijalankan. Political Economy Theory bermanfaat dalam menjelaskan mengapa laporan akuntansi dipandang sebagai dokumen sosial, politik, dan ekonomi. Political Economy Theory juga mengakui pemakaian PLS dalam annual report sebagai alat strategi dalam mencapai tujuan perusahaan dan dalam memanipulasi atau mempengaruhi sikap stakeholder. Teori selanjutnya adalah stakeholder theory, di mana mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian
sumber ekonomi yang terbatas, akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Namun demikian, stakeholder teori memiliki kelemahan yang terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanage stakeholdernya. Perusahaan diarahkan untuk mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan berpengaruh, serta perhatian perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Gray et al. Berpendapat bahwa stakeholder teori pada dasarnya merupakan pendekatan berbasis tekanan pasar (market force approach), di mana penyediaan atau penarikan atas sumber ekonomi akan menentukan tipe PSL pada titik waktu tertentu. Mereka yakin bahwa stakeholder teori ini mengabaikan pengaruh masyarakat luas terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan, termasuk keberadaan hukum dan regulasi yang menghendaki adanya pengungkapan informasi tertentu. Yang kelima, legitimasi teori. Landasan dari teori ini adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial, bahwa semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik secara eksplisit maupun implisit, di mana kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari perusahaan itu didasarkan pada hasil akhir atau output yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas, dan distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki. Menurut Deegan, harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit. Bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Terdapat 3 alasan yang menyebabkan terjadinya korelasi yang tidak sempurna antara hukum dan norma atau nilai sosial. Yang pertama, meskipun hukum sering dianggap sebagai refleksi dari norma dan nilai sosial, sistem hukum formal mungkin terlalu lambat dalam mengadaptasi perubahan norma dan nilai sosial di masyarakat. Yang kedua, sistem legal didasarkan pada konsistensi, sedangkan norma mungkin kontradiktif. Yang ketiga, masyarakat mungkin mentolerir perilaku tertentu tapi tidak menginginkan perilaku tersebut tercantum dalam aturan hukum. Selanjutnya adalah legitimasi gap, di mana merupakan perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Gap ini dapat terjadi karena 3 alasan. Yang pertama, ada perubahan dalam kinerja perusahaan, tapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tersebut tidak berubah. Yang kedua, kinerja perusahaan tidak berubah, tapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah. Dan kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda atau ke arah yang sama, tapi waktunya yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.